Selamat datang. Pada video kali ini kita akan membahas topologi SuperLab 8. Pada topologi SuperLab 8 ini kita akan mengkonfigurasikan routing dynamic, EGRP, dan RIP pada IDN router 234 yang nantinya pada IDN R3 ini akan di mode registry boot ya untuk menggabungkan EGRP dan RIP-nya. Selanjutnya kita akan membuat VLAN 10, 20, 30, lalu VLAN 40, 50 pada MLS. Selanjutnya kita akan membuat NAT ya di sini. NAT ini berfungsi agar nanti IP dari PC7 yaitu 40.2 akan diubah menjadi IP public ya. Oke, langsung saja kita konfigurasikan topologinya dimulai dari kita membuat VLAN ya pada switch 3. Kita buka switch 3-nya. CLI enable configuration terminal hostname IDN switch 3. Lalu kita buat VLAN 10 name IDN VLAN 10. Selanjutnya kita konfigurasikan mode terang yang mengarah ke router yaitu FA 0/1 switch mode terang. Selanjutnya kita berikan port akses ya di setiap klien yaitu 2, 3, 4, dan 5. Interface rank FA 2-5 switch mode akses switch akses VLAN 10. Oke, kita do right. Selanjutnya kita konfigurasi pada switch IDN 4. Ini switch 4 ya. Enable configurasi terminal. Kita ganti terlebih dahulu hostname-nya menjadi IDN switch 4. Lalu kita konfigurasikan VLAN 20. Name IDN VLAN 20. Selanjutnya kita konfigurasikan terang yang mengarah ke router yaitu FA 01 0/1 switch mode terang. Setelah itu kita konfigurasikan interface port akses ya yaitu FA 2-5. FA 2-5 switch mode akses switch akses VLAN 20. Oke, di IDN switch 4 itu sudah selesai. Do right. Selanjutnya kita konfigurasikan pada switch 5. Pada switch 5 kita akan konfigurasikan VLAN 30. Kita ganti terlebih dahulu hostname-nya menjadi IDN switch 5. Kita konfigurasikan VLAN 30. Name IDN VLAN 30. Lalu kita konfigurasikan terang yang mengarah ke router. Interface FA 0/1 switch mode terang. Lalu kita konfigurasikan port akses ya pada setiap klien yaitu 2-5 juga. Interface rank FA 2-5 switch mode akses switch akses VLAN 30. Untuk konfigurasi switch 5 kita sudah selesai. Do right. Selanjutnya kita konfigurasikan pada routernya ya. Kita buka router IDN 4. Enable konfigurasi terminal. Kita ganti terlebih dahulu hostname-nya menjadi IDN router 4. Lalu kita konfigurasikan IP address ya yang mengarah ke IDN R3 yaitu 34. Interface FA 0/0 no shutdown. Berikan IP-nya 34.4 255.255.255.0. Selanjutnya kita konfigurasikan setiap sub interface VLAN-nya ya. Kita dimulai dari VLAN 10 yaitu interface FA 1/0 no shutdown. Lalu kita interface FA 1/0.10 encapsulation .1Q 10. Ini ada typo ya. Encapsulation .1Q 10. Lalu IP address-nya kita berikan 10.1. Selanjutnya kita masuk pada sub interface 6 ya.
yaitu ETH, interface ETH 6/0, 0 shutdown terlebih dahulu, lalu interface ETH 6/0.20 encapsulation 1Q 20, berikan IP address-nya 20.1. Selanjutnya kita konfigurasikan IP interface dari VLAN 30. Interface FA Ethernet dari sini ya, Ethernet 7. Ethernet 7/0, 01 terlebih dahulu. Lalu kita konfigurasikan IP address-nya. IP address 30.1. Oke, jika sudah, kita konfigurasikan IP DHCP-nya. IP DHCP pool VLAN 10, network 10.0, 255.0, default router 10.1 ya. Selanjutnya IP DHCP pool VLAN 20, network 20, 255.0, lalu defaultnya default router yang akan dijadikan gateway 20.1. Selanjutnya IP DHCP pool VLAN 30, network 30.0, 255.0, lalu defaultnya default router 30.1. Oke. Ini ya, bukan A, default router. Lalu selanjutnya kita konfigurasikan routing dynamic trip ya. Router trip version 2, lalu kita advertise step networknya. Network 34, lalu network 10, network 20, dan network 30. No auto summary. Oke, untuk konfigurasi di DNR4 kita sudah selesai. Do right. Selanjutnya kita tes IP DHCP di setiap klien ya. Kita dari atas yang VLAN 10 ini, desktop, kita pindahkan ke DHCP. Oke, sudah berhasil 10 ya. Kita pindah pada 20. Oke, sudah berhasil juga untuk 20. Dan kita pindah ke 30 ya. Ini kita geser ke sini untuk bahan untuk testing ya. Oke. Ini kita pindahkan ke sini. Selanjutnya kita konfigurasikan IDN R2 ya. Atau kita konfigurasikan MLS-nya terlebih dahulu. Kita buat VLAN terlebih dahulu. Lalu hubungkan ke IDN R2. Di sini pada IDN R2 kita berikan IP-nya 124 ya. 124.0. Oke, kita buka MLS-nya. CLI, enable, konfigurasi terminal. Hostname-nya kita ganti terlebih dahulu menjadi MLS IDN 1. Lalu kita konfigurasikan interface FA 0/6 yang mengarah ke IDN R2. Kita no switch port untuk menghilangkan fungsi portnya, switch. Lalu kita berikan IP address. Jadi ketika kita sudah no switch port, maka kita bisa mengisikan IP address-nya. 124.124.1, 55.0. Oke, selanjutnya kita konfigurasikan VLAN ya. VLAN 40 akan masuk pada interface FA 0/1 dan VLAN 50 akan masuk pada interface 345. Kita buat lebih dahulu interface VLAN ya. Pertama kita buat VLAN-nya, VLAN 40, name, IDN, VLAN 40, VLAN 50, name, IDN, VLAN 50. Oke, juga sudah kita konfigurasikan port aksesnya ya. Interface, rank, FA 1 sampai 2.
akan masuk pada interface VLAN 40 ya, akses VLAN 40. Lalu interface rank FA 3 sampai 5 akan masuk pada interface VLAN 50. Switch akses VLAN 50. Oke, jika sudah kita konfigurasikan interface VLAN-nya ya. Interface VLAN 40. Tidak perlu encapsulation berarti ya pada DMLS, kita langsung IP address saja. Itu 40.1, 255, 255, 255.0. Exit. Selanjutnya kita interface VLAN 50 ya. Enter. Setelah itu berikan IP address-nya 50, 50.1, 255, 255, 255.0. Oke, sampai sini kita tes terlebih dahulu ya VLAN-nya. Kita isikan IP-nya 40.2, gateway 40.1. Sini 40.3 ya. Lalu di sini harusnya kita isikan 50. Oke, sudah 50 ya. Kita coba ping ke MLS-nya. Oke, successful. Dicoba antar VLAN. Nah, di sini masih violet ya. Ini dikarenakan kita belum mengaktifkan fitur IP routing-nya. IP routing. Ini IP routing adalah fitur buat mengaktifkan mode routing-nya ya. Fitur dari routing. Kita coba lagi antar VLAN. Oke, ini sudah successful. Yang ini ada di violet. Sudah successful juga ya. Oke, selanjutnya kita konfigurasikan pada server ya, server yang di atas ini. Kita tambahkan lagi IP yang mengarah ke IDN R2. Pada IDN R2 kita akan konfigurasikan IP-nya 12 saja ya, 12.0/24. Ini IDN R1 dan sini IDN R2. Oke, kita konfigurasikan pada IDN R1 dulu. CLI enable konfigurasi terminal. Kita berikan dulu hostname-nya IDN R1. Lalu kita konfigurasikan IP address FA 1 ya di sini ya, FA 1/0, shutdown terlebih dahulu. IP address 70.1. Setelah itu kita konfigurasikan interface FA 7 ya, yang mengarah ke server 4. Oke, kita lihat ya di sini 7/0 ya, bukan 0/7. 7/0, shutdown. Berikan IP-nya 60.1. 60.1, 255, 255, 255.0. Exit. Pada router IDN 1 ini kita mengkonfigurasikan routing dynamic ya. Routing dynamic HRP, mengadvertise network 70, 60, dan 12 nantinya. Kita konfigurasikan satu lagi yaitu 12. Interface FA 00, no shutdown. Kita berikan IP-nya 12.1. Nah, sudah, baru kita mengkonfigurasikan routing HRP-nya. Routing HRP 10. Networknya kita advertise semua, yaitu 12. 0. Network 12.0. Oke, di sini sudah ya, berarti 60. Lalu network 70. No auto summary. Oke, untuk IDN R1 kita sudah mengkonfigurasinya. Selanjutnya kita save terlebih dahulu ya, do write. Lalu berpindah pada router IDN R2. Pada IDN R2 ini kita mengkonfigurasikan IP
dan routingnya ya. CLI, enable konversi terminal, kita berikan hostname-nya IDN R1. Oke, ini R2 ya, maaf, R2. Konfigurasikan setiap IP-nya terlebih dahulu. FA 12 ini IP-nya ya, berarti kita FA1/0 shutdown IP address 12.2.255.255.255.0, yaitu kita konfigurasikan IP yang mengarah ke FA00, shutdown terlebih dahulu. Setelah itu kita berikan IP-nya 124.255.255.0. Jika sudah, kita konfigurasikan interface FA6 yang mengarah ke IDN R3 yang buat redistribute. No shutdown, kita berikan IP-nya 23.2 ya, 255.255.255.0. Oke, exit. Lalu kita konfigurasikan routing EGRP juga ya. Namun pada IDN R2 ini yang akan di-advertise yaitu 12 dan 23 saja. Karena nanti IP yang dari sini, dari VLAN dan 124, ketika ingin ping ini akan dikonfigurasikan NAT ya. Jadi pada VLAN 40.2 akan diubah menjadi IP public. Oke, kita router EGRP dahulu. 10 advertise step networknya 12.0. Oke, ini sudah up, lalu 23 titik 0 ya, 255, lalu no auto summary. Sudah, kita do write. Selanjutnya kita tes ping terlebih dahulu ya, antara router 2 ke servernya. Di sini server IP-nya 70. Oke, di sini udah 70. Dan di sini sudah 60. Kita coba ping ya, router ke server. Oke, sudah successful. Kita coba server-nya sudah successful. Selanjutnya kita mengkonfigurasikan NAT ya. NAT ini akan berfungsi ketika IP 40.2 akan dirubah menjadi IP public. Sebelumnya kita merouting terlebih dahulu ya, antara switch 1 routing ke atas ini, yaitu IP 12 ya, 12 60 70 dengan gateway-nya 124.2. Kita masuk terlebih dahulu, lalu kita konfigurasikan IP routing static ya, IP route ini static, berarti kita 12 terlebih dahulu. Test 55 0, gateway-nya 124.2 ya, 2. Lalu kita IP route 60. Setelah itu 124, gateway-nya masih sama, 2. IP route 70 0 255 0 124 124.2. Oke, di sini kurang titik 2. Oke, setelah itu kita do write. Ya sudah, kita konfigurasikan routing static di DNR2-nya ya. IP route kita advertise 4050 dengan gateway-nya 124.1 milik dari MLS-nya. 12. Oke, maaf, ini 40 ya. 40.0 255 0. Lalu gateway-nya IP dari MLS-nya, yaitu MLS 124.1. IP route 50 0 255 255 255.0 124.1. Oke, do write. Selanjutnya kita coba ya mensimulasikan
dari server kita ping ke 40.2. Sebelum di NAT yang ini, kita coba terlebih dahulu. Ping 40.2. Nah, di sini DHU ya, karena tidak memiliki tabel routingnya. NAT ini berfungsi agar nanti diubah IP publiknya menjadi statik ya. Oke, kita konfigurasikan NAT-nya di DNR2 sini. Kita buka terlebih dahulu. Konfigurasikan IP NAT inside source static. Lalu berikan IP-nya. IP berapa? Lalu ingin digantikan IP publik apa ya? Ini kita 203, 254, 26, lalu 226. Oke, selanjutnya kita konfigurasikan inside offset-nya pada setiap interface-nya, yaitu pada interface 00 yang ke sini akan menjadi inside dan yang FA1/0 akan menjadi offset. Interface FA00 IP NAT inside, lalu interface FA0/1 1/0 ya, 1/0 IP NAT inside, bukan inside ya, offset. Oke, jika sudah, enter. Lalu kita do set ya untuk menyimpan konfigurasinya. Oke, sudah selesai. Untuk konfigurasi NAT, kita tinggal uji coba ya. Dari server, ping ke 40.2. Coba lagi. Oke, ini masih DHU ya. Kita cek kembali konfigurasinya pada IDNR2-nya. Kita do show run. Oke, di sini IP NAT inside 40.2. Lalu 203 ini IP yang jadi public ya. Setelah itu FA 0/0 menjadi inside, FA1/0 menjadi outside. Kita lihat ya konfigurasinya pada IDNR4 ini kenapa masih valid. Kita buka, kita scroll ke atas, kita lihat mulai dari end calculation ya. Di sini end calculation 21Q10 sudah ada, 21Q20 sudah ada juga. Namun pada 21Q30 ini belum ada ya, belum memiliki IP, dan pada DHCP-nya sudah ada. Berarti yang kurang kita belum mengkonfigurasikan encapsulation-nya ya pada router 30 ini, VLAN-nya. Konfigurasi terlebih dahulu, interface VLAN ya, interface FA itu 0.30. Kita lihat ya, di sini bukan VSS Ethernet. Ini Ethernetnya saja ya, ini 7/0.30. Nah, ini baru up ya. Jadi kita lupaan untuk mengkonfigurasikannya. Encapsulation 30, IP address 30.1.255.255.0. Oke, di sini overlap dengan Ethernet 7 ya. Kita lihat Ethernet 7 ini. Oh ya, di sini jangan langsung kasih ya pada Ethernet 7 ini.
Jangan dikasihkan IP, cukup konfigurasikan no shutdown-nya saja. Masuk terlebih dahulu, interface Ethernet 7/0, lalu no IP address. Selanjutnya baru kita masuk ke encapsulation lagi, .1Q30, kan IP address-nya 30.1.255.255.255.0. Nah, di sini sudah bisa ya. Exit, lalu kita coba do write. Kita fast forwarding. Kita buka lagi. Pindahkan ke tab DHCP. Oke, ini sudah berhasil ya. Ternyata sebelumnya kita ada kesalahan saat mengkonfigurasikan encapsulation-nya ya. Kita coba ping kembali. Yang tadinya valid ke R2 sudah successful kembali ya. Oke, untuk topologi SuperLab 8 ini kita sudah menyelesaikannya. Kita akan melanjutkan topologi SuperLab pada video selanjutnya. Terima kasih.